Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 34. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih, Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Syukur alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita, masih melimpahkan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itulah yang bisa menghantarkan kita sampai ke rumah Allah untuk berubudiyah kepadanya, terutama bagi kita kaum muslim untuk melaksanakan ibadah Jumat secara berjemaah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan, kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan kita semesta alam, yakninya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di awal khutbah pertama ini, khatib berwasiat atau berpesan kepada kita semuanya, terkhusus untuk diri khatib sendiri. Marilah kita selalu dan senantiasa meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan serta menjauhi semua apa yang Allah larang. Allah katakan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, khatib akan memberikan judul mengenai cukup kematian sebagai pengingat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Gemerlapnya dunia dan kerasnya persaingan hidup seringkali membuat kita lupa akan adanya hari akhirat dan kematian. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita dalam ayat-ayatnya. Kata Allah, "Wal akhiratu khairul laka minal ula." Hari kemudian itu lebih baik daripada hari permulaan. Kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat lebih baik daripada dan kekal abadi daripada kehidupan dunia. Al-Quran surat Al-A'la ayat 17.
Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita akan hari ini, bahwa kehidupan dunia yang fana ini benar-benar sangatlah singkat sekali jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Mustawid bin Syaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi, tidaklah perbandingan dunia dengan akhirat melainkan seperti salah seorang di antara kalian yang memasukkan jarinya ke dalam lautan. Maka lihatlah seberapa banyak air yang ikut pada jari itu." Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi sungguh tidak dapat kita bayangkan singkatnya kehidupan dunia ini. Hanya berupa tetesan air yang sangat sedikit di satu jari apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang sangat lama dan luas laksana lautan. Suatu hari Imam Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya, lalu ia bertanya kepada mereka, "Apa yang paling dekat dengan kita di dunia ini?" Lantas muridnya pun menjawab, ada muridnya yang menjawab orang tua, ada juga yang menjawab teman, ada juga yang menjawab kerabat. Lalu sang imam kembali berkata, "Semua jawaban kalian itu benar. Tetapi yang lebih benar adalah, yang lebih dekat dari kita sesungguhnya adalah mati." Sebab janji Allah dalam Al-Quran, Allah katakan, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa, setiap yang merasakan kehidupan pasti akan merasakan yang namanya mati. Al-Quran surah Ali Imran ayat 185. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, sungguh kematian itu tidak pernah mengenal usia, baik itu yang muda apalagi yang tua. Janganlah bangga umur muda, tubuh segar, wajah tampan dan cantik, kesehatan terjamin, mengira akan jauh dari kematian. Tidak. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa kematian itu akan menjemput kapan saja dan tidak seorang pun yang mampu untuk menghalanginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 34, seperti yang telah khatib bacakan di al-khutbah tadi. Kata Allah, "Wa likulli ummatin ajalun, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Yang artinya, kata Allah, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktunya masing-masing. Apabila ajalnya tiba, apabila ajalnya datang, maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan walaupun hanya sesaat. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwa Ad-Daqa pernah berkata, yang artinya barang siapa yang banyak mengingat mati, ia akan dimuliakan dengan 3 perkara, yakni bersegera bertaubat, kemudian hatinya merasa cukup, dan juga dia akan giat atau semangat dalam beribadah. Sebaliknya, barang siapa yang melupakan mati, ia akan dihukum dengan 3 perkara pula. Apa itu? Yaitu menunda taubat, kemudian dia tidak akan mendapatkan ridho yang cukup dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dia malas dalam melakukan ibadah. Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Wa kafabil mauti wa'idha." Yang artinya cukuplah kematian itu sebagai pengingat. Kata Rasulullah, orang yang cerdas itu bukanlah ia yang berprofesi sebagai dokter, bukanlah ia berprofesi sebagai pejabat dan lain sebagainya, akan tetapi siapakah orang yang cerdas itu? Orang yang cerdas adalah dia yang banyak mengingat mati, sehingga ketika dia masih hidup di dunia, tidak ada waktu sedikit pun bagi dia untuk melupakan Allah. Dalam artian kata, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengingat dia akan mati, dia akan berpulang, maka dari itu dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, bahwa kematian sebenarnya sudahlah cukup menjadi nasihat bagi kita agar kita selalu ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu ingat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar manusia menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Aparat pemerintah tidak akan korupsi, hakim tidak lagi menerima suap yang membuat kasus hukum tambah buram. Dan jika seluruh manusia menjadikan mati sebagai nasihat, maka dunia ini akan tentram, damai dan sejahtera. Tidak ada lagi yang namanya kejahatan yang dilakukan antar sesama manusia. Semoga ini dapat kita amalkan bersama, dan mari kita sama-sama menjadikan kematian itu sebagai nasihat bagi kita semuanya. Yakinlah jemaah, yakinlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup dunia ini tidaklah lama. Suatu saat Allah akan datang memanggil, Allah akan datang menjemput, dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap apabila Allah menjemput kita sekarang? Tentu itu ada jawabannya pada diri kita masing-masing. Untuk itu marilah kita berbekal dari sekarang, mempersiapkan diri dari sekarang. Semoga nantinya kita apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pulang dengan senyum, dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.